mentargetkan sebenarnya targetnya IDF, tapi kan salah sasaran terus kata Pak Jimmy kan. Akhirnya rakyat sendiri yang mati, ya kan? Akhirnya rakyat sendiri yang mati, saudara ya. Ini yang terjadi karena kebencian tadi itu, saudara ya, yang memotivasi dari agama itu. Nah, orang Kristen juga sama ya. Jangan berpikir, Anda jangan mengatakan bahwa tidak akan terjadi lagi genosida orang Yahudi yang dilakukan kepada orang Kristen. Oh, jangan sampai Anda berpikiran senaif itu ya. 1.700 tahun orang Kristen melakukan aniaya kepada orang Yahudi. 1.700 tahun, saudara, atas nama agama Kristen. Atas nama agama Kristen. Ya. Kemarin Muliwali masih menyebutkan bahwa Yahudi ini adalah bapaknya adalah iblis. Ya kan? Tadi persis kan? Yahudi itu devil kan? Ini kan? Yahudi ini iblis kan? Persis ini, saudara ya, di dalam periode ini kan. Kalau Anda membaca lengkap ini ya. Oh, Yahudi adalah iblis, ya. Ya, the blood, ya. The blood libel supposed to practice then the ritual consumption of Jesus and the ritual murder of Christian children. Ya. Yang satu adalah fundamental dari penyembahan orang Kristen, ya. Yang Yesus simbol Yesus disalib. Dan yang kedua, dikatakan bahwa itu adalah kriminalitas yang dilakukan oleh orang Yahudi, menculik anak-anak dan membunuhnya. Makanya mereka disebut apa? The devil, saudara ya. Anda perlu lihat, ya, ini bukunya bukan ini ya, sebentar. Ini ya bukunya, saudara nih. Nah ini, saudara ya. The devil and the Jews. The medieval conception of the Jews and its relation modern antisemitism. Joshua Trachtenberg, ya. Bahwa orang Yahudi itu adalah iblis. Tadi ya, statementnya Martin, siapa Muliwali itu kan? Oh, Yahudi itu adalah iblis. Ya, aku malah lagi, silakan. Mana nih, aku mah? Sign out ya. Silakan. Ya, Pak Paul. Ya. Ya, jadi memang kalau ngelihat data yang Pak Paul sajikan dan buku-bukunya ini, saya kira kita harus fair, harus objektif gitu Pak Paul. Jangan menutup-tutupin ini sebagai orang Kristen juga, karena ini memang fakta sejarah. Dan ini nggak bisa diingkari Pak Paul, kalau menurut saya gitu. Masalahnya orang-orang reform ini ya kadang-kadang suka yang begini-begini nggak pernah dibahas gitu Pak. Akhirnya kita cari tahu sendiri kan, data-datanya dari mana gitu ya. Nah, apa yang dilakukan ini juga sering dipakai sama orang-orang sebelah ini untuk memfitnah atau mengadu domba sesama Kristen sendiri Pak Paul. Tapi ya sebenarnya kalau saya bilang sih perbedaan teologis dan perbedaan apa ya sentimen keagamaan itu tiap-tiap denom itu ya tetap ada dari zaman ke zaman gitu ya. Sedangkan antisemitik aja bisa berevolusi kan dari masalah hukum sampai ke masalah politik dan ini ya, politik dan wilayah gitu Pak Paul. Nah, ini yang kita kadang-kadang harus ini nggak bisa melihatnya hitam putih Pak gitu. Jadi baru saya mengerti mengapa beberapa teolog di Indonesia, terutama dari STT Jakarta ya, ada beberapa saya lihat itu yang antisemitik juga Pak Paul gitu. Antisemit, saya nggak ragu-ragu bilangnya begitu. Ternyata memang ada akar sejarahnya Pak, seperti yang Pak Paul katakan ini gitu, dan ada bukunya gitu. Nah, jadi memang ini yang kita harus jangan mau terpancing diadu domba untuk hal-hal yang seperti ini. Ya memang itu ada dialektika di dalam pemahaman teologis juga saya kira ada Pak, bukan hanya dalam pemahaman filsafat saja gitu. Kedua mengenai perang kita bahas sedikit Pak Paul gitu. Nah, kelihatannya kemarin itu diusahakan untuk sidang Dewan Keamanan PBB yang kedua kali supaya Amerika menyetujui gencatan senjata gitu. Tapi Amerika memang hari ini memang diupayakan oleh anggota Dewan Keamanan yang lain supaya kali ini resolusi itu disetujui tanpa harus diveto oleh Amerika, tapi melalui lobby-lobby lah ceritanya. Tapi apa yang terjadi di dalam draftnya itu Israel harus menghilangkan permusuhan Pak. Nah kalau kita lihat kata permusuhan itu artinya sangat luas. Artinya kalau Israel tiba-tiba satu waktu diserang kemudian dia membalas, nah itu berarti Israel sudah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dong. Kenapa? Tetap ada permusuhan padahal dia harus membela diri. Nah itulah pintarnya Pak Paul yang katakan Pak Paul yang Pak Paul sebutkan di dalam acara Embun Pagi itu, roh dusta dari Babilonia itu Pak, gitu. 3 roh dusta yang keluar dari Sungai Efrat itu. Nah itulah sampai segala cara dilakukan untuk pembenaran apa yang dilakukan oleh para ideolognya Hillel Ben Sahar ini Pak, gitu. Nah itu jadi dibuat seperti itu, Amerika tetap menolak gitu. Nah sekarang oke lah batas ada gencatan sementara gitu ya untuk humanitarian. Tapi Hamasnya kelihatannya menolak Pak, karena dia sudah tidak punya peluang lagi. 80% pasukan dan infrastruktur militernya sudah hancur. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau melawan pun Hamas tidak bisa gitu. Jadi Hamas sekarang hanya punya opsi menyelamatkan supaya dia tetap berkuasa di Gaza, tapi kelihatannya tidak ada banyak opsi yang bisa dibawa ke meja perundingan. Karena secara militer dia sudah nggak punya kekuatan, secara politik juga tidak gitu. Terus kalau kita lihat ada upaya-upaya Hamas ini, mereka sekarang sedang melakukan suatu trik ya, bersedia berada di bawah perintahnya PLO untuk mengelola dan ini mengatur pemerintahan di Gaza. Jadi supaya mereka itu akan menyusup ke dalam PLO lagi Pak gitu. Akan menyusup kepada grupnya Abu Mazen atau siapa itu ketua PLO yang sekarang ini. Lupa saya cuma tahunya Abu Mazen aja. Nah, jadi mereka akan melakukan upaya itu untuk menyelamatkan kekuasaannya, tetapi Israel juga jangan bodoh. Kalau dia membiarkan Hamas lolos kali ini tetap berkuasa di Gaza, cuma dia perang dari tanggal 7 itu sampai sekarang, nggak ada gunanya Pak Paul gitu. Karena ya tetap aja nggak merubah peta politik dan peta kekuatan geopolitik yang ada di wilayah tersebut. Itu kira-kira Pak. Silakan Pak Paul dilanjutkan. Paul. Pak Paul tidur kali dengarnya. Ada Pak Ketua ini. Ayo silakan lanjut Pak Ketua. Santiaber. Pak Paul.